Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini kami mau terus bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa ada di tengah-tengah hidup kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga meneguhkan, menguatkan untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Berkati kami ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Marilah dan sarapanlah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan menjadi orang Kristen itu satu hal yang sangat membahagiakan dalam hidup. Karena orang Kristen adalah orang yang memiliki dua jaminan. Jaminan hidup di dalam dunia ini dan jaminan hidup di dalam dunia yang akan datang. Jadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan senantiasa memperoleh sukacita, memperoleh kebahagiaan, dan memperoleh damai sejahtera. Lalu Tuhan Yesus tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Dia selalu menyiapkan, menyediakan segala sesuatunya. Demikianlah sesuatu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia menampakkan diri yang ketiga kali kepada murid-murid. Lalu Tuhan Yesus melakukan rutinitas yang sama seperti sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus selalu menyediakan segala kebutuhan murid-murid. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-12 demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Lalu tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi antara percaya dan tidak, meskipun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid yang pertama dan yang kedua, tapi mereka masih tercengang-cengang, mereka masih bingung dengan pengalaman itu. Lalu ketika ada di Danau Tiberias, Tuhan Yesus membuat mujizat, mereka cari ikan semalaman tidak dapat, lalu Tuhan bilang ke sebelah kanan, engkau pasti dapat. Dan sesudah mendapat, bawalah kemari ikan itu, mari kita sarapan. Tuhan Yesus selalu mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Seperti sebelum Tuhan Yesus diserahkan oleh orang-orang Romawi untuk dianiaya. Malam yang terakhir Tuhan membuat perjamuan makan bersama. Dan dalam perjamuan makan itulah Yudas mulai bekerja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, makan bersama. Makanlah dan sarapanlah. Tuhan Yesus tahu murid-murid sepanjang malam tidak memperoleh ikan. Dan pada pagi itu dia lapar. Lalu Tuhan memberikan makan dengan ikan dan roti. Satu pengalaman yang terus diulang oleh Tuhan Yesus, yaitu makan bersama. Ini satu hal, bahwa suatu hari kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus, menjadi satu saudara, makan bersama, jamuan makan malam yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan semua orang diundang untuk mengikuti jamuan makan malam. Dan orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang layak menerima jamuan makan malam
Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari persiapkan diri untuk menghadiri undangan jamuan makan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Beri kemampuan, kekuatan, hikmat bijaksana untuk kami tetap setia kepada-Mu, sehingga suatu hari kami boleh bertemu di satu tempat dan menikmati jalan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.